Oke, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan memulai pertemuan uh, TikTok kita yang bertemakan Totus Tuus, devosi kepada Maria dan hubungannya dengan Santo Yohanes Paulus II. Sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, marilah kita memulai pertemuan kita dengan doa. Mungkin dari Romo Martinus, saya mohon untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang baik, kami mensyukuri rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini, tentu bukan tanpa rencanamu. Kami berharap semoga malam hari ini kami boleh belajar tentang spiritualitas, terutama belajar dari Bunda Maria, dan juga bagaimana kami mengimani kehidupan kami, mengimani Allah di dalam cara yang pernah dihidupi oleh Louis Maria de Montfort dan juga Santo Yohanes Paulus II. Semoga dengannya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan semakin menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Semoga kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama dari Romo Martinus Djoko Lolono. Beliau ini adalah salah satu Romo yang bertugas di Yogyakarta pada saat ini, dan beliau juga merupakan Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Gereja Katolik Kepan Yogyakarta, dan saat ini bertugas di Paroki Santa Mikael Pangkalan TNI Udara Adi Sucipto Yogyakarta. Dan beliau juga telah menyelesaikan program studi doktoral Indonesian Consortium for Religious Studies di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Yang kedua, kita akan ditemani oleh salah satu pembicara lain juga, yaitu Bro Wis yang dari mewakili Jejak Kudus. Ya, Bro Wis mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh ya, halo, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih untuk Catholic Fit yang sudah mengundang, dan juga untuk Romo Djoko yang bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada malam hari ini tentang topik yang sangat menarik. Saya adalah seorang awam di Paroki Redemptor Mundi di Surabaya, dan sejak tahun 2019 mengelola salah satu akun Instagram Katolik di Instagram, yaitu akun Jejak Kudus. Jadi buat teman-teman yang belum follow bisa lihat karya-karya kami di Instagram di Jejak Kudus. Terima kasih. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama saya langsung mempersilakan kepada Romo Martinus untuk memulai pengajaran kita pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik, mau diatur bagaimana, Wis? Langsung saya atau? Saya berikan pengantar sedikit dulu ya, Pak ya. Oh ya, boleh. Jadi, selamat malam teman-teman semua, selamat malam sekali lagi. Malam hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang salah satu karya tulis dari Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Rosarium Virginis Mariae. Saya lupa detailnya ini ditulis tahun berapa, tapi ini adalah salah satu tulisan oleh Paus Yohanes Paulus II yang benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana ia menghidupi
devosi kepada Bunda Maria. Dan pada saat kita meeting persiapan dengan Romo Joko, Romo mengatakan bahwa saat ini tolong yang lain dimatiin. Oke, jadi selama ini mungkin banyak sekali ketika topik doa rosario itu dibahas, yang sering kali dibahas adalah dari sisi apologetiknya. Bagaimana kita membela bahwa doa rosario itu adalah doa devosi yang benar, devosi yang bukan menyembah Maria. Kita banyak berdiskusi tentang bagaimana cara berdoa rosario. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat dari kacamata Santo Yohanes Paulus II dan beberapa para kudus lainnya tentang spiritualitas di dalam doa rosario. Jadi oleh karena itu, Romo akan membantu kita untuk membedah sedikit bagian dari karya tulis Paus Yohanes Paulus II ini, Rosarium Virginis Mariae. Silakan Romo. Teman-teman selamat malam. Terima kasih saya diundang untuk ikut acara ini. Sebentar saya nyiapkan ini. Oke. Terima kasih saya diundang untuk mengikuti dan sedikit bersama-sama dengan teman-teman berbincang tentang ini. Saya senang sekali ada banyak orang muda Katolik yang mau memperdalam imannya, pemahamannya akan Tuhan, dan ini membantu saya untuk juga berpikir bahwa gereja punya masa depan. Kita punya hal yang bisa kita pikirkan untuk masa depan. Malam hari ini saya diundang untuk bicara tentang devosi kepada Bunda Maria. Tentu pemikiran tentang Bunda Maria ini adalah hal yang sangat indah, sangat baik. Dan malam hari ini kita bicara bukan dalam konteks seperti yang dikatakan oleh Wis tadi, dalam konteks pembicaraan tentang membela kenapa kita berdoa di depan salib, atau membela kenapa kita berdoa kepada Bunda Maria yang adalah manusia, yang di dalam ajaran saudara-saudari Kristen dianggap sebagai dia hanyalah perantara kelahiran, bukan seorang yang perlu dilihat sebagai sumber spiritualitas. Maka malam hari ini saya mau bicara tentang apa yang disebut sebagai spiritualitas dan akhirnya membentuk seorang pribadi, Yohanes Paulus II, yang hidupnya membawa keutamaan. Tentu teman-teman semua pernah mendengar, meskipun saya tidak yakin ini teman-teman lahir tahun berapa ya, ribuan itu ya saya melihat sendiri, pernah mengalami dalam arti tertentu pendampingan rohani ketika dia menjadi paus di dunia ini. Sekarang kita tinggal mendengar kisah-kisahnya. Nah, kisah Yohanes Paulus II itu inspiratif. Pertama karena dia masih muda pada waktu dipilih, dan cukup lama dia menjadi paus, 25 tahun, dan dia menjadi seorang pemimpin di masa yang berat, karena di negaranya sendiri dia harus menghalau dalam arti komunisme pada waktu itu, dan juga dia menjadi paus yang menghantar gereja Katolik memasuki milenium baru. Dan itu menjadi sesuatu yang, nah, kita tidak akan bicara tentang apa yang dia lakukan, tetapi betapa kedekatannya dengan Bunda Maria akhirnya menghantar dia menjadi pribadi mulia. Nanti kita juga akan bicara tentang itu. Saya ini salah satu tulisannya, tetapi tentu fokus kita adalah tentang kata totus tuus itu. Ini saya nggak penting ini. Topik pembicaraan nanti di tengah-tengah topik saya akan berhenti, nanti bisa akan menanggapi, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahi pembicaraan kita. Nah, topik pertama adalah pilihan untuk memaknai hidup. Di dalam gereja Katolik, kita memiliki yang disebut sebagai spiritualitas, roh, atau kerangka pikir, kerangka tujuan, atau yang disebut sebagai hal yang menghantar saya kepada sebuah kesucian tertentu. Nah, dalam hal ini, spiritualitas itu ada banyak sekali. Kalau Wis tadi tinggal di Redemptor Mundi, maka di bawah Romo-Romo OP yang Dominikan, di tempat lain Romo-Romo Yesuit, di tempat lain Romo-Romo atau suster-suster dalam kongregasi yang macam-macam, atau kongregasi yang mendasarkan diri pada Bunda Maria juga banyak sekali. Juga kita pada dasarnya tentu spiritualitas kita mengikuti Yesus Kristus.
Nah, tapi dalam konteks tertentu ada sekian banyak spiritualitas, dan Yohanes Paulus kedua akhirnya menentukan pilihannya. Ini pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah saya sudah punya arah tertentu yang menjadi panduan dari kehidupan saya? Tentu setiap pribadi penting untuk memiliki itu. Kami, para Romo, ketika mau tahbisan diminta untuk milih satu ayat khusus yang menghantar kamu kepada mendampingi kamu dalam proses hidupmu sebagai imam. Dulu saya memilih dari Yohanes 1 ayat 29 yang mengatakan, mari dan kamu akan melihatnya. Jadi hidup bagi saya adalah melihat di mana Tuhan tinggal. Nah, bagi Yohanes Paulus kedua, dia memilih dalam hidupnya pilihan untuk mengatakan bahwa saya menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Bunda Maria. Ini kemarin saya berdebat dengan Wis soal ini, tapi nanti saya akan menerangkan kenapa penyerahannya kepada Bunda Maria, bukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Allah. Bukankah Maria itu adalah seorang manusia? Nanti kita akan bicara di poin kedua. Nah, pilihan untuk memaknai hidup itu diungkapkan dengan sangat indah di dalam tadi bukunya tadi. Dia mengatakan, saya menempatkan tahun pertama pelayanan saya sebagai paus dalam irama harian doa Rosario. Doa kesayangan saya adalah Rosario. Suatu doa yang mengagumkan karena kesederhanaan dan kedalamannya. Dalam tahun-tahun ini, betapa banyak rahmat telah saya terima dari perawan Maria lewat doa Rosario. Hal yang sama saya pikir juga dialami oleh banyak orang yang menghidupi spiritualitas tertentu di dalam kehidupan mereka, memandang kehidupan dalam sudut pandang pelayanan kepada Allah melalui Bunda Maria, membawa Paus Yohanes Paulus kedua pada waktu itu menjadikan dia pribadi yang dalam arti tertentu membawa berkat di mana-mana. Magnificat anima mea Dominum, saya ingin melambungkan rasa syukurku kepada Tuhan dengan kata-kata bundanya yang kudus. Dalam naungannya, saya menyerahkan pelayanan kepausan saya, Totus Tuus. Nah, teman-teman, poin pertama ini berbicara tentang itu tadi, tentang pilihan bahwa akhirnya seorang Yohanes Paulus kedua hidup yang akhirnya hidupnya bermakna, akhirnya hidupnya sampai akhir membawa kekaguman. Dia seorang paus yang hanya dalam kurun waktu sekian tahun, 10 tahun, dia sudah menjadi seorang santo. Itu adalah suatu hal yang tentu menjadi contoh bagi kehidupan kita, dan dia memberi teladan. Salah satu dari kata Totus Tuus yang sangat terkenal itu adalah bahwa dia memilih untuk memaknai hidup dalam kerangka Bunda Maria, pelayanan kepada Allah melalui Bunda Maria. Nah, nanti dalam poin kedua, saya akan bicara tentang Totus Tuus itu artinya apa, kenapa Totus Tuus menjadi begitu bermakna bagi kehidupannya. Saya pikir saya akan masuk sampai poin kedua, nanti kita selingi dengan Wis, poin ketiga nanti poin berbeda, karena ini ada hubungannya dengan poin kedua. Nah, Totus Tuus itu dipilih oleh Yohanes Paulus kedua sebagai moto panggilannya, moto kepausannya. Itu berarti sepenuhnya milikmu. Ini tadi di bagian awal saya mengatakan ini, aku sepenuhnya adalah milikmu dan semua yang kupunya adalah milikmu. Ini ungkapannya. Nah, Totus Tuus itu adalah devosi yang Kristus-sentris, berpusat pada Kristus meskipun dia melalui perantaraan Bunda Maria. Nanti saya akan sedikit, ini pola pikir baru. Saya sendiri ketika diminta ini belum tahu, tapi baru ketika saya membaca tulisan Louis Marie de Montfort yang diacu oleh Yohanes Paulus kedua, saya menemukan apa maknanya Totus Tuus dan apa maknanya bahwa pelayanan dan pemberian diri kepada Bunda Maria itu adalah sebuah pelayanan yang menghantar kepada Kristus. Nah, pertama-tama dalam rahim Maria Kristus dibentuk. Yesus menyerahkan Maria menjadi ibu seluruh umat Kristiani agar di dalam rahim rohaninya kita pun bisa dibentuk menjadi seperti Kristus. Kalau malam ini kita bicara tentang Maria, maka sebagai orang Katolik, bagaimanapun devosi adalah devosi.
Devosi bukan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang, tetapi malam hari ini kita bicara tentang Maria sebagai salah satu kemungkinan untuk berdevosi, untuk membantu kita untuk menghantar kepada kekudusan. Tentu yang menjadi khas dari gereja itu bukan pertama-tama tentang devosinya, tapi lebih kepada liturgi resmi, ekaristi, dan ibadat-ibadat gereja. Nah, Yesus yang menyerahkan Maria menjadi ibu kita, dan kita siap dan bisa kalau kita mau memilih Bunda Maria sebagai kaca, sebagai ibu yang menjadi sarana kita belajar beriman, tentu itu akan menjadi pilihan yang baik. Seperti halnya Yohanes Paulus II. Harapannya hidup kita berakhir menjadi pribadi yang mulia. Totus tuus itu adalah iman yang tidak egois. Nah, totus tuus itu gambarannya adalah, ini Louis Maria de Montfort mengatakan, kita memberi Maria keseluruhan diri kita dan segala upaya spiritual, ini agak kaku terjemahannya, yang merupakan pahala dari kebajikan kita, baik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kita memberi hak kepada Bunda Maria untuk mendistribusikan, untuk memberikan kepada siapa buah doa dan perbuatan baik kita. Ungkapan yang sederhana yang digambarkan oleh Santo Louis Maria de Montfort adalah bahwa kalau kita memberi kepada, kita itu kan tidak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Tapi itu seperti halnya seorang miskin mau memberikan uang 500 rupiah kepada seorang raja. Karena dia merasa miskin, maka dia memberikannya melalui ibunya raja itu. Dan ibu raja itu, dia bisa menyiapkan uang 500 itu di dalam sebuah peti emas. Yang dia siapkan, dia berikan sendiri, dia siapkan, dia persembahkan kepada raja. Hingga akhirnya persembahan yang hanya kecil, yang hanya 500 rupiah itu menjadi begitu berharga setelah dipermak oleh ibu sang raja. Demikianlah persembahan kehidupan kita itu kecil semuanya, tidak bermakna, hanya sederhana. Apa sih saya memberikan hidup, teman-teman berdoa, teman-teman ini. Semua itu adalah hal-hal manusiawi yang memang begitu besar tampaknya bagi kita, tapi kalau di hadapan Tuhan kita melihat, di hadapan cinta kasih Tuhan yang kita berikan itu kan kayak nggak ada artinya. Tetapi ketika kita memberikan kepadanya melalui Bunda Maria, hal-hal itu menjadi bermakna. Nah, tentang totus tuus itu, Santo Louis Maria de Montfort juga mengatakan demikian. Dengan berdoa kepada Allah, kepada Yesus melalui Bunda Maria, kita membiarkan Bunda Maria menggunakan doa-doa kita entah untuk apa. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kenal, tetapi dengan berdoa melalui Bunda Maria, biarkan Bunda Maria mendistribusikan buah doa kita. Ini sangat indah bagi saya. Karena gambarannya adalah mungkin saja saat ini ada seorang laki-laki yang sedang kesepian karena COVID-19. Mungkin saja ada orang yang saat ini sedang mengalami kesepian karena tua, ditinggal oleh anak-anaknya. Biarkan buah doa saya diberikan oleh Bunda Maria kepadanya. Karena Bunda Maria lebih tahu siapa yang membutuhkan. Itu teman-teman, kalau mendengarkan hal ini, ingat ungkapan yang ada di pernikahan di Kana itu, ketika Yohanes 2, ketika Bunda Maria ada di dalam pernikahan lalu mengatakan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Bunda Maria lebih tahu daripada kita tentang siapa yang lebih membutuhkan. Nah, itu saya masuk ke dalam 2 poin ini. Nanti poin ketiga akan lebih panjang, tapi saya mengatakan ini bagi saya penemuan yang baru bahwa totus tuus itu saya berdevosi kepada Maria. Dengan demikian saya terbantu untuk menjadi pribadi yang tidak egois, yang tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi membiarkan hasil dan buah doa saya digunakan oleh siapapun yang lebih membutuhkan. Begitu, Wis. Silahkan ditanggapi. Oh, kemana, Wis? Halo, Mo. Ya, sorry. Oke. Kamu sebentar, soalnya
rumah saya ada bocor. Ya 5 menit saya kembali lagi mau. Sedang hujan ya? Tiga dulu ya mau ya. Oke. Ini rumah saya ada bocor di pasar. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Atau Farid mau menanggapi? Dilanjutkan dulu Romo. Oke. Ya, kalau kita bicara tentang ini tadi totus tuus, iman yang tidak egois tadi, maka kita menyadari bahwa kalau kita belajar dari Yohanes Paulus kedua di dalam kehidupannya, kita akan melihat dalam kisah hidupnya, ya dia menyerahkan diri seutuhnya. Menjadi seorang paus di dalam situasi-situasi yang sangat tidak memungkinkan. Dia berperan juga di dalam runtuhnya tembok pemisah di Jerman itu, salah satunya. Dia berperan juga di dalam hilangnya banyak kaum komunis pada masa-masa 80-an. Yang memang kejam di sana. Lalu dia menjadi orang yang menghantar kepada ini milenium baru, dan beliau sampai tua sekali akhirnya tetap melayani gereja. Saya rasa itu adalah hal yang luar biasa. Nah, tentang hal ini lalu kita bisa masuk ke dalam kalau ini pelajaran teologi sedikit ya. Pemahaman tentang Bunda Maria, pemahaman tentang iman kita itu selalu didasari pada 4 pilar teologi dalam bahasa tertentu. Kalau teman-teman mau belajar sedikit teologi, 4 pilar teologi itu yang pertama adalah dasarnya kitab suci. Kita tahu di dalam kitab suci Bunda Maria selalu ditampilkan sebagai ia yang menderita, tapi yang kedua juga ia yang selalu siap menolong. Ia yang menolong Yesus, menemani Yesus dari lahir sampai mati. Ia yang menemani para murid di masa-masa akhir. Yesus sampai pada akhirnya membuka gereja baru atau komunitas baru. Yang ketiga, dia adalah pribadi yang menolong tadi pernikahan di Kana dan macam-macam. Nah, dasarnya kitab suci. Yang kedua, tradisi. Tentu ada banyak tradisi ajaran-ajaran gereja yang bicara tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan sebagainya. Nah, yang ketiga, magisterium. Pimpinan-pimpinan kita masih mengajarkan tentang Bunda Maria. Dan yang terakhir, yang ini tentang devosi kepada Bunda Maria, salah satu yang sangat menjadi dasar adalah apa yang disebut sebagai sensus fidelium atau sensus fidei, yang artinya rasa perasaan umat. Kita sebagai orang beriman banyak merasakan kedekatan dengan Allah melalui Bunda Maria. Maka dengan demikian, kita yakin bahwa Bunda Maria adalah sarana bagi kita untuk semakin beriman. Pribadi yang membantu kita untuk semakin beriman. Itu. Dan yang kedua, hal yang tadi pertama tentang dasar-dasar untuk iman kita. Sementara yang kedua, totus tuus ini menghantar kita kepada apa yang saya sebut sebagai dua moralitas di dalam gereja. Gereja Katolik itu tidak pernah lepas dari dua moralitas ini. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki yang namanya moral pribadi. Kita hidup baik, kita berdoa, kita sering berrekoleksi, kita sering ini itu, usaha doa kita. Itu saya tidak membunuh, saya tidak berselingkuh, saya tidak ini. Itu moralitas pribadi. Nah, yang kedua, dalam hal ini kita belajar tentang yang kedua yaitu moralitas sosial, bahwa hidup saya harus semakin bermakna. Harus semakin bermakna bagi orang lain. Dan itu yang saya katakan iman yang tidak egois. Santo Yohanes Paulus kedua dengan penghayatannya atas kata totus tuus akhirnya tidak menjadi pribadi yang egois. Imannya adalah iman yang bermoral sosial. Hidup yang semakin bermakna bagi orang lain. Saya sering mengatakan kepada umat di dalam khotbah-khotbah saya, kalau kamu di dalam doa masih hanya berpikir tentang dirimu sendiri, keluargamu sendiri, orang-orang yang ini, maka itu kamu punya iman yang egois. Mbok kadang-kadang itu membaca koran atau mendengarkan atau melihat berita di mana-mana itu tentang orang yang saat ini kita tahu begitu banyak hal-hal orang-orang yang sedang menderita. Umat saya ada yang COVID-19 Jadi berdoa untuk orang-orang yang mungkin tidak minta doa kita,
mungkin tidak kita kenal, tetapi membutuhkan doa kita. Yohanes Paulus kedua lebih banyak memiliki orang yang tidak kenal, yang tidak ia kenal, tetapi pelayanannya berguna bagi banyak orang. Begitu, Wi sudah kembali tampaknya. Ya, sudah, Bang. Sudah, Ya. siap. Baik, terima kasih Romo. Mungkin saya mau menceritakan sedikit tentang tadi sebuah pilihan hidup untuk memaknai. Dan memang ini suatu problematika manusia modern ya. Karena manusia modern ini sibuk mencari makna. Ya, hidup itu dan banyak sekali tokoh-tokoh atau budaya-budaya modern yang berusaha menjawab permasalahan ini dengan entah itu secara dalam aspek psikologis, dalam aspek motivator ya, motivasi, berusaha berusaha mengajarkan atau memberikan kita sebuah makna, apa sih makna hidup kita. Dan di sini apa yang dilakukan oleh Yohanes Paulus II menurut saya adalah suatu teladan yang bagi saya pribadi itu sangat menginspirasi. Jadi memaknai kehidupan, khususnya ketika tadi kutipan yang Romo pilih adalah bagaimana dia menghidupi hidupnya di dalam irama doa rosario. Dan hal itu yang bagi aku pribadi, bagi saya pribadi, doa rosario itu, karena saya memang orangnya bukan yang ya agak susah mau kayak kalau harus duduk diam dan doa, enggak, itu bagi saya itu tantangan ya untuk berkonsentrasi duduk diam dan hanya mengulang-ulangi doa Sala Maria. Sehingga saya pun seringkali yang saya lakukan dalam doa rosario adalah berdoa rosario sambil melakukan sesuatu, entah itu sambil jalan pagi, entah doa rosario sambil dalam perjalanan di mobil, sambil menunggu, sambil macet-macetan, sambil lampu merah. Jadi benar-benar rosario itu bukan salah satu hal di dalam apa yang harus saya lakukan hari itu. Jadi rosario itu hanya sebagai satu aktivitas di antara berbagai banyak aktivitas lainnya, tetapi bagaimana rosario itu menjadi irama di dalam setiap aktivitas yang saya jalani. Jadi rosario itu bukan satu hal yang harus saya lakukan, tetapi rosario itu menjadi irama di dalam semua hal yang saya lakukan. Dan itu satu hal yang sangat menginspirasi dari Santo Yohanes Paulus II, bagaimana dia juga menjalani devosinya kepada Bunda Maria. Dan untuk spiritualitas totus tuus, penyerahan diri, ini juga satu hal yang baru saya pelajarin, yang baru saya baca, dan hal ini juga benar-benar langsung meng-capture hati saya ketika saya membaca tentang penyerahan diri kepada Bunda Maria. Dan salah satu alasan praktikalnya, teman-teman, ini bukan ngomong alasan yang terlalu berat-berat, kayak landasan teologinya dan lain-lain. Meskipun hal itu juga menarik, tapi secara praktikal, saya itu orang yang nggak suka ribet. Saya orang yang, kalau ada jalan yang mudah, ya kita cari yang mudah aja. Kalau ada yang lebih mudah, ngapain dipersulit. So that's my approach to things in my life. Dan saya melihat bahwa penyerahan diri ini pun adalah salah satu bentuk yang sangat mudah, salah satu sarana yang sangat mudah untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Contohnya, yang kayak Romo tulis di sini, iman yang tidak egois. Kadang kita berpikir, kita ini bisa apa sih? Kita talenta kita yang cuma segini, apa sih artinya? Apa sih artinya kita perbuat? Kayaknya perbuatan kita kecil lah dibandingkan yang lain-lain gini. Tapi kalau kita menyerahkan diri kepada Bunda Maria,
beban itu akhirnya jadi hilang. Beban itu kita udah gak usah mikir lagi, nih aku buat begini akibatnya apa ya? Aku melakukan ini dampaknya nanti apa ya? Hasilnya apa ya? Penyerahan diri kepada Bunda Maria yang diajarkan oleh Santo Louis de Montfort dan yang dilakukan oleh Santo Yohanes Paulus II ini mengangkat beban dari diri kita sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan lebih bebas, dengan lebih lebih bebas, lebih tenang, lebih penuh sukacita. Karena kita nggak perlu lagi mikirin apa sih yang akan terjadi atau apa sih hasil atau buah dari apa yang aku lakukan ini. What we need to do, apa yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan semuanya pada Bunda Maria. Bunda, ini semua yang aku lakukan, ini untukmu. Ini kuserahkan kepada Bunda Maria, dan aku percaya Bunda Maria yang akan membagikan hasil-hasilnya semuanya kepada mereka yang paling membutuhkan. Kepada mereka yang paling membutuhkan. Dan pada saat aku membaca itu, kadang waktu itu aku jujur lumayan kaget. Kayak, berarti kalau kita, yang ditulis oleh Santo Louis de Montfort adalah, kalau kita sudah melakukan penyerahan diri kepada Bunda Maria, maka semua, bahkan doa-doa kita pun, itu kita serahkan kepada Bunda Maria. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau keluargaku minta didoakan? Bagaimana kalau ada orang-orang lain di sekitarku yang membutuhkan doaku? Yang Santo Louis de Montfort mengajarkan adalah, kita tetap berdoa kepada Bunda Maria dan kita percaya bahwa Bunda Maria yang akan membagikan rahmat atau buah dari doa kita kepada saudara kita, kepada teman kita. Jadi hal ini sangat mempersimpel bagi aku. Penyerahan diri kepada Bunda Maria itu sangat simpel, benar-benar menyederhanakan diriku. Aku udah nggak perlu mikirin lagi, karena apa yang ada di luar diriku aku nggak bisa kontrol, aku nggak tahu. Jadi aku serahkan kepada Bunda Maria, aku percayakan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria lah yang akan mendistribusikan. Dan kalau teman-teman pengen tahu, ini benar nggak sih? Ini masa sih gereja mengajarkan itu? Bukannya Tuhan Yesus itu satu-satunya perantara antara Allah dengan manusia? Teman-teman bisa, kita nggak bahas secara dalam di sesi ini, tapi teman-teman bisa Google istilah yang namanya Mediatrix of Grace. Mary, Mediatrix of Grace. Jadi Bunda Maria, perantara segala rahmat. Itu salah satu ajaran gereja, meskipun belum menjadi dogma, tapi dengar-dengarnya sih sekarang ada banyak uskup yang mulai mendorong ajaran Maria sebagai Mediatrix of Grace ini untuk diangkat menjadi dogma Bunda Maria yang kelima. So we pray for that. Tapi teman-teman kalau bisa ingin membaca lebih lanjut tentang masa sih kita Bunda Maria itu, apakah bagaimana posisi Bunda Maria dengan Yesus? Secara sederhana, Yesus adalah perantara, satu-satunya perantara antara Allah dengan manusia, tetapi Bunda Maria adalah perantara kita dengan Yesus. Jadi Bunda Maria membantu kita untuk lebih dekat pada Yesus, bukan hanya lebih dekat, Bunda Maria membantu kita untuk menjadi seperti Yesus. Karena apa? Karena apa yang tadi sudah ditulis di slide sebelumnya, Yesus telah menyerahkan Bunda Maria sebagai ibu kita. Dan kalau teman-teman perhatikan, mungkin Romo mungkin bisa koreksi saya, tapi setahu saya, Yesus di dalam kitab suci tidak pernah memanggil Maria dengan namanya. Yesus memanggilnya sebagai ibu, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris, woman, dan mother. Jadi ada dua. Kalau bahasa Inggris ada dua. Kalau bahasa Indonesia mungkin cuma ibu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ada dua. Woman sama mother.
Yesus nggak pernah menyebut Maria, tapi menyapa sebagai woman dan mother. Artinya apa? Bagi Yesus, nama itu adalah menunjukkan suatu tugas, suatu peran. Kalau Yesus bilang Petrus, namanya Petrus karena dia adalah batu karang. Di atas di atas batu karang ini, gerejaku, aku akan membangun gerejaku. So, nama Petrus adalah sebuah misi, perutusan, tugas, peran bahwa Petrus adalah fondasi, paus pertama dari gereja Katolik. Begitu pula kalau kita melihat bahwa semua nama yang diberikan oleh Yesus adalah sebuah tugas atau sebuah peran, maka Maria memiliki tugas dan peran untuk menjadi seorang wanita dan untuk menjadi seorang ibu. Nah, seorang ibu tugasnya apa? Seorang ibu ya tugasnya, salah satu tugas utama yang hanya bisa dilakukan oleh ibu, nggak bisa dilakukan oleh ayah, adalah mengandung. Mengandung dan membentuk di dalam rahimnya. Oleh karena itu, kita percaya dengan menyerahkan diri kepada Bunda Maria, kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk secara rohani di dalam rahim Maria untuk menjadi seperti Kristus. Itulah salah satu permaknaan dari penyerahan diri totus tuus kepada Bunda Maria. Bukan karena Bunda Maria itu lebih hebat dari Tuhan, bukan karena kita menyembah Bunda Maria, sekali lagi bukan, tetapi penyerahan diri kepada Bunda Maria adalah karena Maria telah menerima tugas sebagai ibu bagi kita. Di mana Yesus memberikan ini? Dari atas kayu salib, di mana Yesus mengatakan kepada ibunya, inilah anakmu, dan kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Sekali lagi, kenapa kok di Injil Yohanes murid yang dikasihi? Karena murid yang dikasihi itu melambangkan kita semua adalah murid yang dikasihi. Jadi kita telah diangkat menjadi anak dan Bunda Maria sebagai ibu telah diberikan kepada kita. Jadi berdasarkan hal ini, devosi penyerahan diri kepada Bunda Maria dan bagaimana di dalam rahim Bunda Maria kita bisa dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian Romo yang bisa saya terima kasih. Salah satu yang membantu kita untuk memahami tentang spiritualitas adalah ini. Bagi saya, manusia itu selalu terarah kepada yang kudus, yang baik. Kita selalu senang dengan kata-kata buah roh itu. Cinta kasih, kelemah lembutan, keinginan untuk terus menjadi bagian dari kehidupan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang saya mau katakan bahwa di dalam konteks ini kita memahami bahwa setiap pribadi ingin hidupnya semakin terarah kepada kekudusan. Tetapi fakta dunia ini menarik kita untuk terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Wis tadi tentang bahwa manusia mencari memaknai kehidupannya melalui hal-hal yang baik yang tadi dikatakan, tapi juga ada manusia yang zaman sekarang mencari makna dan bagaimana dia menghidupi hidupnya itu dengan ya misalnya time is money. Itu kan gambaran tentang ya saya mencari makna hidup saya melalui uang. Atau dengan hedonisme. Hidup saya akan bermakna kalau saya mempunyai ini, itu. Yang membantu saya untuk ya tampak gagah di tengah yang lain. Nah, dalam konteks ini, pilihan untuk memaknai hidup di dalam iman Katolik membantu kita untuk tidak jatuh ke dalam pilihan-pilihan dunia yang dalam banyak kasus menjatuhkan kita semakin jauh dari Tuhan, semakin menjadikan kita ya bagian dari dunia. Dan kita itu meskipun dari dunia tidak boleh menjadi bagian dari duniawi dalam arti tertentu. Nah, itu yang ingin saya katakan. Yang kedua, saya tambahan dari Wis tadi, kenapa Maria, ini juga jawaban atas pertanyaan Farid ini, bagaimana cara kita menjadi serupa seperti Kristus melalui Maria, sebagaimana yang ditulis dalam Rosarium Mariae Virginis Mariae. Nah, di dalam, ini siapa yang ramai ini? Nah, di dalam di sana dikatakan bahwa
Doa rosario itu adalah doa yang menghantar kita kepada Kristus. Kalau teman-teman berdoa rosario itu kan peristiwanya tentang Yesus, kelahiran, lalu apa namanya dia yang di bait Allah, dia yang kalau kita pecah-pecah saja, dia yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ia yang berkeliling untuk mempertobatkan orang sambil mewartakan Injil dan macam-macam. Yang bagi saya, bagi kita masing-masing menghantar kita kepada permenungan akan Kristus. Dan menjadi seperti Kristus melalui Maria, kalau saya sejauh saya tangkap, saya itu pernah membuat buku ini. Wah, saya agak sombong dikit. Saya pernah membuat novel. Gak apa-apa, Mo. Boleh. Promosi ya. Nah, ini. Ya. Promosi Bisa beli di mana ini, Mo? Ini di Tokopedia ada ini. Oh, Tokopedia ada. Di itu namanya Tangis Maria untuk Anaknya. Ini tahun 2015, sebuah novel yang saya saya tulis untuk memaknai bagaimana Bunda Maria itu punya satu misi di dalam hidupnya. Misinya Bunda Maria itu cuma satu, yaitu menemani Yesus mencapai misi hidupnya. Hidup untuk menemani yang lain. Saya rasa seperti halnya hal itu terjadi dalam diri Bunda Maria, kita pun, saya dan Anda, kita semua, dalam hidup kita ingin menemani Yesus. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Untuk hal itu, pertama-tama, seperti halnya Bunda Maria di dalam novel yang saya tulis ini adalah, dia bergulat dengan dirinya. Waktu mau menerima, harus hamil di luar nikah, bagaimana rasanya? Dia menangis ketika tahu harus melahirkan anak pertama yang ditunggu-tunggu di kandang domba. Dia menangis, tetapi inilah pilihan hidup saya. Saya tahu saya ingin menemani Yesus mencapai misinya. Pun kita semua, saya pikir, seperti halnya Yesus, kalau kita melihat, kita mengingat ungkapan dalam kitab itu dikatakan bahwa seperti Bapa sudah mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu untuk membawa kebaikan di tengah dunia. Saya pikir hal yang semacam ini menjadi pemikiran kita, bahwa kita menjadi seperti Yesus ketika kita belajar dari Maria, ia yang juga membawa misi Yesus, menemani Yesus untuk di dalam dunia hadir. Dan misi Yesus kan membawa karya kebaikan Tuhan di tengah. Itu saya mungkin sebaiknya nanti pertanyaan di akhir atau sekarang, coba lihat. Saya lihat dulu pertanyaannya. Kalau pas. Ya, pertanyaan berikutnya itu mengenai apa? Nanti di akhir saja juga boleh kok, Romo. Okay. Dikumpulkan dulu. Oke, itu Oh ya, di akhir Romo, aja ya. Kalau sekarang mau nggak apa-apa, Romo. Bukunya dipromosikan nanti di Tokopedia, akunnya namanya apa gitu loh. Bisa kok. Nanti aja kamu cari sendiri ya. Iya, nanti aja. Oke. Itu saya hanya mau mengatakan itu. Sekarang saya masuk ke poin terakhir, ketiga. Poin ketiga dari yang tadi saya katakan ada di sebentar. Poin ketiga adalah bahwa akhirnya penyerahan kepada Bunda Maria itu menghantar kita belajar dari Bunda Maria adalah ini. Belajar untuk menyimpan dalam hati. Salah satu, kalau teman-teman pernah dengar di masa waktu pemilu tahun 2019 itu, salah satu ciri dari masyarakat zaman ini adalah masyarakat yang disebut sebagai masyarakat sumbu pendek. Masyarakat yang pola berpikirnya itu pendek. Tidak punya refleksi yang mendalam, yang membuat mereka mudah sekali untuk dibakar. Entah oleh permusuhan, entah oleh benci. Kalau kita melihat media sosial dengan ujaran kebencian, kalau kita melihat politik yang sangat mudah untuk diarahkan kepada kekerasan hari-hari ini dengan demo dulu tapi nggak tahu alasan demonya apa misalnya. Jadi orang yang mudah sekali dibakar dirinya. Sementara Bunda Maria dengan, saya urutannya jelas ya, bahwa dia memilih mengikuti Yesus, yang kedua memilih untuk mengikuti Maria, lalu yang kedua hidup Maria berpusat pada Kristus, yang ketiga akhirnya cara bagaimana kita berpusat pada Kristus, kita perlu menjadi pribadi yang mampu menyimpan banyak hal dalam hati. Doa rosario ini ungkapannya demikian.
Doa rosario menampilkan saripati amanat Injil secara utuh. Dengan demikian, doa rosario dapat dikatakan sebagai ringkasan seluruh Injil. Ini tentu teman-teman tahu. Nah, sepanjang hidupnya, tatapan Maria tertuju kepada Yesus sambil menyimpan setiap perkataannya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Teman-teman, kalau saya mau merenungkan dalam, dan saya sendiri merenungkan dalam tentang konteks Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka saya menemukan di sini ada spiritualitas tertentu, yaitu bahwa ya hati manusia itu tidak boleh kosong. Hati manusia itu harus ada yang ngisi. Yang ngisi apa? Yang ngisi adalah, ya kalau kita mengikuti apa yang kita bicarakan malam hari ini, ya Yesus, Tuhan yang membantu saya untuk memiliki kepekaan moralitas pribadi dan moralitas sosial. Santo Yohanes Paulus yang tidak hanya mengikuti keinginan pribadi, tapi akhirnya menjadi warta kebaikan untuk dunia. Semoga saya pun bisa mengikutinya dengan cara yang sama. Ingatan akan Yesus yang terpatri dalam hati selalu menyertai dia, menuntun dia untuk merenungkan aneka peristiwa hidup di samping putranya. Demikian juga rasa-rasanya kita, kalau kita sedang mengalami kesulitan, apakah kita bisa belajar dari Bunda Maria, menyimpan segalanya di dalam hati? Atau kita belajar permenungan tentang Yesus pribadi yang mengajarkan kita tentang banyak hal, terutama salah satu yang saya pelajari dari Yesus adalah tentang doa. Pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Atau ketika dia mau menghadapi penderitaan, yang dia lakukan adalah, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang terjadi, bukan keinginanku. Nah, belajar menyimpan dalam hati, saya pikir adalah ungkapan yang membantu kita untuk merenungkan, apakah saya adalah pribadi yang mendalam, ataukah saya hanya pribadi yang terbawa emosi, hanya mengikuti hoax, hanya mengikuti ujaran kebencian. Kalau orang lain membenci, saya membenci. Kalau orang lain senang, saya senang. Nah, hal yang membuat kita bisa menjadi berkat salah satunya adalah kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang mendalam. Nah, kita bisa menjadi warta ketika kita menjadi pribadi yang memiliki kedalaman batin. Belajar dari Bunda Maria itu yang disebut sebagai kontemplasi akan Yesus. Artinya menatap wajah Kristus, menyelami misterinya di tengah kejadian sehari-hari, dan di tengah penderitaannya sebagai manusia. Tentu teman-teman kalau mau belajar dari Bunda Maria tentang memahami kehidupan, saya pikir kontemplasi Maria ini membantu kita untuk melihat, oh itu loh, anakku itu dulunya lahir ya hanya seperti itu. Tapi rupanya dia itu punya cinta yang besar kepada orang yang miskin. Oh, rupanya dia itu punya cinta yang besar kepada orang yang disingkirkan. Oh, rupanya anak saya ini, Yesus itu adalah pribadi yang sungguh punya kedalaman batin di dalam doa. Oh, rupanya dia itu sangat mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Oh, rupanya dia itu bisa tegas ketika harus tegas. Dia tahu kapan harus marah, kapan harus bersikap lembut. Dia tahu bagaimana mengangkat orang yang sudah hancur hidupnya. Nah, kita masing-masing kontemplasi tentang Yesus melalui tatapan Bunda Maria, rasa-rasanya membantu kita untuk memahami Yesus lebih mendalam. Dalam diri Maria, kontemplasi wajah Kristus mendapat model yang tidak tertandingi. Dengan cara yang unik, wajah Sang Putra tercipta dalam diri Maria. Mari kita melihat kontemplasi itu kan bisa dari berbagai sisi, dan ini kontemplasi Maria kontemplasi Yesus melalui Bunda Maria ini membantu kita untuk memaknai secara khas. Nah, ini yang paling pokok dari pembicaraan kita hari ini adalah yang penting bagi kita bukan hanya belajar mengetahui apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi belajar mengenal Dia, mengenal keprihatinannya, mengenal ini. Kalau ada tokoh namanya Mahatma Gandhi, karena saya belajar tentang lintas agama, tokoh Hindu, pembebas di India, tokoh kemerdekaan India, dia mengatakan, saya cinta akan Kristus, tetapi saya tidak cinta pada orang Kristen.
karena dalam banyak hal orang Kristen tidak melakukan atau bahkan tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus atau bahkan melakukan yang harusnya dilawan oleh Yesus. Mengenal Yesus artinya memahami keprihatinannya, memahami bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak orang yang mencintai. Dia meskipun dijauhi oleh orang-orang Farisi tapi selalu dicari. Dan dalam banyak hal akhirnya dia bisa menyentuh hati banyak orang. Dalam hal ini adakah guru yang lebih baik daripada Maria untuk mengenal Yesus? Jadi belajar tentang totus tuus, belajar tentang satu, yaitu menjadi pribadi yang tidak egois. Belajar yang kedua adalah belajar mengenal Yesus dan segala keprihatinannya. Akhirnya, di antara semua makhluk, tidak ada seorang pun yang mengenal Kristus lebih baik daripada Maria. Tidak seorang pun yang dapat menghantar kita untuk sungguh-sungguh mengenal misteri Kristus lebih baik daripada Maria. Ini sudah terakhir bagi slide saya. Saya mau mengatakan bahwa akhirnya pemahaman kita tentang Bunda Maria menghantar kita untuk memahami bahwa ya hidup itu bukan mengejar misi saya. Hidup itu mengejar supaya saya sungguh bisa menjadi cara Yesus membawa kebaikan di tengah dunia. Dunia itu apa? Ya kalau keluarga kalian, keluarga kalian. Kalau teman kalian, teman kalian. Pasangan kalian, pasangan kalian. Kita semua akhirnya tahu dari sudut pandang Maria, ia yang menyerahkan diri kepada Tuhan, akhirnya menemani Yesus untuk mencapai misinya di dunia. Saya senang itu loh, ungkapan dalam lagu anak-anak Bina Iman itu yang mengatakan Yesus tak punya tangan lagi. Tangan kitalah yang menjadi tangannya untuk melakukan kebaikan kepada orang masa kini. Yesus tak punya kaki lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, paling tidak dari pembicaraan kita hari ini kita merangkum 3 hal. Yang pertama adalah belajar dari Yohanes Paulus kedua adalah tentang belajar tentang bagaimana ia memilih untuk memaknai hidup di dalam kerangka devosinya kepada Bunda Maria. Ia yang menyerahkan semuanya kepada Bunda Maria supaya hidupnya semakin bermakna. Belajar dari hal itu, kita totus tuus sudah paham tadi, ungkapan yang membantu kita untuk menyadari bahwa doa-doa saya bisa saja berguna untuk orang yang tidak saya harapkan, tetapi orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan yang ketiga, belajar dari Bunda Maria, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mendalam, pribadi yang tidak hanya mengikuti keinginan dan nafsu sementara, tapi juga belajar tentang bagaimana hidup saya semakin mendalam, semakin bisa membawa Yesus di tengah dunia. Begitu, Bro Wis. Ada tanggapan? Wah, ada begitu banyak pertanyaan. Kemana? Kita Surabaya hujan, Pak ya? Kalau tidak ada ya mungkin kita masuk sambil selang-seling ke sesi pertanyaan. Bagi para peserta yang ingin menanyakan mungkin bisa menuliskan juga namanya atau pertanyaannya, nanti bisa diizinkan untuk membuka mic untuk bertanya. Untuk pertanyaan mungkin nanti akan dibantu oleh teman saya, Felicita. Oh iya. Oh, ini belum di-unmute dulu. Wis, di-unmute dulu. Ya, ini ada pertanyaan mengenai Mediatrix of Grace. Mungkin tadi saya bisa menjelaskan sedikit lah, bahwa Mediatrix of Grace, perantara rahmat, ini sebenarnya bukan hal yang asing, ya, karena memang Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak bekerja sendirian. Tuhan ingin melibatkan murid-muridnya dan juga melibatkan kita semua manusia sebagai perantara rahmatnya di dunia. Contohnya, saya yakin teman-teman semua pasti pernah meminta orang lain
untuk berdoa bagi kalian. Mungkin kalian pernah meminta, jangankan berdoa lah, Anda meminta pertolongan orang lain untuk membantu Anda. Kalau kita meminta bantuan orang lain, berarti orang lain itu adalah menjadi perantara untuk kita. Jadi perantara rahmat ini, kata perantara ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti atau wah ini bener nggak nih kok jadi Bunda Maria jadi menyaingi Yesus? Bukan. Ya. Jadi karena Yesus ingin kita semua untuk menjadi partner kerjanya, menjadi rekan kerjanya. Nah, logikanya semakin seseorang itu semakin taat kepada Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan, maka kita pasti biasa kalau kita punya doa, intensi doa yang mungkin kecil-kecil ya, yang receh lah. Mungkin minta tolong teman kita, bantu doain dong ini supaya gini. Tapi kalau masalahnya serius, misalnya ada sakit lah atau ada masalah besar di pekerjaan, minta tolong doanya ke Romo. Karena kita merasa Romo lebih dekat sama Tuhan. Ini kita butuh rahmat yang lebih besar nih. Nah, kedekatan seseorang dengan Tuhan itu menandakan bahwa sebagaimana mereka pun bisa menyalurkan atau menjadi perantara rahmat bagi sesama. Oleh karena itu, secara logika, Bunda Maria adalah pribadi yang sepenuhnya bekerja sama dengan Tuhan, yang sepenuhnya memberikan dirinya. Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria menjadikan dirinya sepenuhnya sebagai saluran rahmat. Makanya Gereja Katolik mengajarkan Bunda Maria sebagai mediatrix of grace. Bukan karena Bunda Maria sebagai sumber rahmat, tetapi yang diajarkan oleh gereja tanpa keikutsertaan Bunda Maria di dalam rencana Allah, maka Tuhan Yesus tidak bisa lahir di dunia. Jadi Tuhan Yesus lahir di dunia melalui kerjasama, melalui penyerahan diri Bunda Maria pada kehendak Bapa, sehingga Bunda Maria menjadi perantara, bukan sumber rahmat, tetapi perantara agar Allah Putra itu bisa masuk ke dunia. So itu mediatrix of grace. Masalah peristiwa penampakan di Filipina, mohon maaf, saya belum pernah membaca secara detail, tetapi kalau yang dari Lourdes, di Lourdes itu Bunda Maria memberikan pesan bahwa aku adalah yang dikandung tanpa noda. I am Immaculate Conception. Dan ini ada dua versi sebenarnya. Ini sangat menarik, dan salah satunya itu adalah yang kita kenal ya, dogma Maria dikandung tanpa dosa. Tapi yang kedua itu ada versi dari Santo Maximilian Kolbe. Santo Maximilian Kolbe, di mana Santo Maximilian Kolbe mengatakan bahwa aneh, Bunda Maria ini mengatakan I am Immaculate Conception, bukan bilang panggilan saya Immaculate Conception, tapi saya Immaculate Conception. Santo Maximilian Kolbe mengatakan bahwa Bunda Maria mengatakan saya adalah Immaculate Conception karena persatuan antara Bunda Maria dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus adalah Immaculate Conception yang keluar dari Allah Bapa dan Allah Putra. So, itu ada salah satu tafsiran dari Santo Maximilian Kolbe tentang I am Immaculate Conception, pesan di Lourdes. Kaitannya apa dengan Mediatrix of Grace? Mediatrix of Grace tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa Mediatrix of Grace itu adalah ketika Maria menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah, secara khusus kepada Roh Kudus. Sehingga dalam peristiwa penerimaan kabar gembira, Bunda Maria menyerahkan dirinya untuk menjadi mempelai Roh Kudus. Sehingga pada saat peristiwa penampakan di Lourdes, Bunda Maria mengatakan, I am Immaculate Conception. Secara logika, kalau suami istri menikah, biasanya istri mengambil nama suami. Istri mengambil nama belakang dari suami. Jadi ketika di peristiwa di Lourdes, Bunda Maria pun memperkenalkan dirinya, I am Immaculate Conception.
saya adalah mempelai Roh Kudus. Itu kaitan antara Mediatrix of Grace dan pesan di Lourdes. Ya. Ya, saya nambahin sedikit ya, Lawis, tentang penampakan, tentang apa namanya, ya penampakan Bunda Maria dimanapun itu. Salah satu poin utama yang perlu kita pegang adalah bahwa sejauh selama gereja belum menyatakannya sebagai sesuatu yang sahih, maka kita hanya bisa menghormati, tidak bisa dalam titik tertentu meyakininya sebagai kebenaran iman. Maka gereja sangat hati-hati menyatakan bahwa suatu penampakan itu benar-benar penampakan Bunda Maria. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati, gereja bisa jatuh kepada agama yang mengharapkan mukjizat. Padahal agama kita itu bukan pertama-tama mengharapkan mukjizat, tapi bahwa Allah menyertai umatnya. Pewartaan kita itu Tuhan besertamu. Tuhan menyertaimu. Dan dalam konteks kita bersama Bunda Maria, kita belajar pada Bunda Maria untuk menyertai Yesus di tengah kehidupan. Itu saya hanya menambahkan. Saya sendiri tidak terlalu asik dengan tentang penampakan macam-macam, tapi yang sudah dinyatakan tentu Lourdes sudah. Tetapi kalau di beberapa tempat seperti yang di Korea, yang di Filipina itu belum ada penampakan. Dulu di Sendang Sono juga bahkan pernah, tapi rupanya itu buatan manusia. Nah, sekarang nomor 3 ya, kita lanjut ya, Wis ya. Lumayan banyak. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menunjukkan bahwa memang teman-teman belajar dan ingin belajar tentang Bunda Maria. Mengapa dalam Rosario, doa Rosario, kita memiliki peristiwa terang, sedih, mulia, yang menjadi bahan permenungan dalam doa Rosario? Apa yang ingin dicapai dari permenungan dan peristiwa itu? Pertama-tama saya mau mengatakan demikian. Kalau kita mengikuti semua peristiwa-peristiwa itu, kita akan menemukan bahwa kita merangkum isi perjanjian baru. Peristiwa Yesus dalam perjanjian baru. Untuk belajar bermula dari Maria yang diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Lalu Maria yang mengunjungi Elizabeth saudarinya. Lalu Maria yang melahirkan Yesus di Bethlehem. Lalu Yesus yang dipasrahkan. Lalu yang terakhir dalam peristiwa gembira itu, Yesus yang, itu loh, anak kecil yang nakal kayak kita dulu mungkin ya, disuruh pulang, nggak pulang, tapi malah tinggal di bait Allah itu. Itu peristiwa yang merangkum peristiwa masa kecil Yesus. Lalu kemudian, dulu tidak ada peristiwa cahaya. Peristiwa terang atau cahaya itu baru tahun berapa? 2000, itu Yohanes Paulus kedua yang menentukan. Nah, dia menyatakan peristiwa cahaya itu untuk menggenapi peristiwa-peristiwa Yesus. Dulu langsung peristiwa sedih ketika Yesus berdoa di Getsemani dalam sakratul maut, ketika ia didera, ketika ia dimahkotai duri, ketika ia memanggul salib, dan ketika Yesus akhirnya wafat. Dan akhirnya peristiwa-peristiwa mulia, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, dan macam-macam. Jadi intinya itu merangkum peristiwa-peristiwa Yesus di dalam itu. Peristiwa-peristiwa perjanjian baru dirangkum sampai kepada akhirnya keyakinan kita Bunda Maria diangkat ke surga dan mahkotai. Jadi di situ kita akan menemukan betapa ada irisan-irisan peristiwa di mana Yesus bersama dengan Maria itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu yang saya tangkap dari peristiwa-peristiwa itu. Luis, ada tambahan? Ya, kalau saya pribadi, kebetulan tadi pagi saya juga baru baca satu buku yang ditulis oleh Santo Yohanes Paulus II mengenai doa Rosario. Dan salah satu penjelasannya dari peristiwa-peristiwa ini adalah, kalau kita perhatikan, peristiwa-peristiwa ini semuanya menceritakan bagaimana Allah kita, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma nunggu kita di atas di surga. Kamu di dunia sakarepmu, terserah kalian mau ngapain, nanti mati baru kita ketemu. Enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang datang, menjemput, mencari kita, dan mengangkat kita naik kembali ke surga. Jadi Tuhan datang, peristiwa gembira, Tuhan lahir di dunia, Tuhan mengajar kita semua, mengajak kita semua dalam peristiwa terang, Tuhan berkorban,
dan menderita, wafat untuk kita, dan bangkit, naik ke surga, nggak hanya sendirian. Kalau kita di peristiwa mulia, setelah Yesus naik ke surga, yang terjadi apa? Kita diberikan Roh Kudus, dan Bunda Maria diangkat juga ke surga. Artinya, itu takdir kita, bahwa takdir kita adalah untuk naik ke surga. Jadi, kadang kita melihat kehidupan rohani kita ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang keluar dari diri kita. Makanya kita kadang mikir, aduh susah ya, mau jadi kudus itu susah ya, saya harus begini, saya harus begini, saya harus melakukan ini. Tetapi di dalam doa rosario, kita diajarkan atau kita merenungkan bahwa kehidupan rohani itu sebenarnya pertama-tama bukan perbuatan kita, tapi kehidupan rohani kita itu adalah perbuatan Tuhan dalam diri kita. Makanya di dalam peristiwa gembira yang kita renungkan adalah kerjasama. Bunda Maria itu mau bekerja sama, bukan karena kekuatan Bunda Maria, bukan karena kehebatan Bunda Maria, tapi Bunda Maria mau bekerja sama dengan Allah. Dan kita pun, kalau kita ingin bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam hidup rohani kita, pertama-tama kita jangan berpikir apa yang bisa aku lakukan. Tapi yang pertama-tama kita harus pikirkan adalah apa yang aku izinkan Tuhan lakukan di dalam hidupku. Dan satu permenungan yang aku sangat menyentuh banget dari peristiwa-peristiwa rosario ini adalah seringkali, dan ini berkaitan juga dengan apa yang pernah dikatakan oleh Santo Agustinus dalam pengakuannya, bahwa kadang kita ini berpikir kita ini mencari Tuhan, tapi kita lupa bahwa sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan itu sudah mencari kita. Dan di dalam doa rosario itu, mungkin kadang kita merasa capek, doa rosario kita merasa ini, karena kita merasa kita ini nyari Tuhan itu di mana ya? Tuhan, aku ingin lebih dekat sama kamu. Padahal sesungguhnya kalau kita hanya duduk diam berkontemplasi dalam peristiwa-peristiwa itu, kita bisa dibungkus dalam damai karena Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan sudah mencari kita sebelum kita mencari Tuhan. Dan itu menurut saya satu hal yang melegakan. Melegakan kita dalam praktek doa devosi. Karena seringkali, ya ini saya nggak tahu teman-teman, tapi mungkin teman-teman nggak seperti ini, tapi seringkali kita banyak menemukan umat Katolik itu yang merasa doa rosario ini seperti jalan pintas atau seperti senjata rahasia. Kalau saya punya intensi doa, saya doa rosario 10 kali, nanti terkabul. Kalau saya punya ini, saya doa rosario ini, saya ini. Jadi malah terkesan seperti mistis. Dan kita tahu di beberapa daerah, sempat beberapa minggu lalu saya sempat sharing-sharing juga di beberapa daerah, kalau nggak salah di daerah Sumba sana, yang mereka nggak ke gereja, mereka nggak baca kitab suci, tapi yang namanya rosario itu benar-benar udah seperti jimat buat mereka. Dan ini kalau kita kontemplasi kita keliru, pemaknaannya keliru, akhirnya kita bisa mengarah ke hal-hal yang berbau mistis itu. Ya, benar. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ada beberapa pertanyaan lanjutan. Ya. Oke, terima kasih. Nomor 4. Nomor 4. Ini doa rosario misioner, saya kurang mungkin Romo ya pernah mempelajari itu latar belakangnya. Doa nomor 4 ya. Doa rosario misioner. Oh, ini sebelumnya sebentar. Sebelum ke situ saya ada dari Rio Mere yang secara privat mengirim kepada saya. Oke. Itu ya, saya menjawab yang sebelumnya ya. Doa misioner saya nanti jawabannya berikutnya. Dia bertanya kepada saya demikian, apakah sebagai seorang Katolik harus berdevosi kepada Bunda Maria atau hanya di bulan Mei atau Oktober? Terus apakah bisa seorang Protestan mendoakan doa ini sedangkan mereka tidak mempercayai adanya Bunda Maria? Karena akhir-akhir ini mereka juga mendoakan devosi ini. Yang pertama, apakah seorang Katolik harus berdevosi kepada Bunda Maria? Lagi-lagi yang wajib bagi kita adalah liturgi resmi, yaitu Ekaristi. Itu paling wajib. Sementara devosi itu tambahan. Ada yang devosinya pada Bunda Maria, ada yang devosinya pada adorasi, pada sakramen. Dan pada dasarnya devosi itu memperkaya buah rohani kita. Jadi memberi nuansa, dalam bahasa saya,
bunga kepada kehidupan rohani kita, dan itu menumbuhkan banyak keutamaan-keutamaan batin. Dan tidak wajib, bukan kata-kata wajib itu nggak terlalu khas bagi kita. Itu ya panggilan hati dalam arti tertentu. Nah, dan dalam banyak kasus ya devosi pada Bunda Maria itu salah satu pilihan. Tapi dalam banyak kasus bagi banyak orang devosi kepada Bunda Maria itu memperkaya batin kita. Itu yang pertama. Atau hanya di bulan Mei atau Oktober. Mei Oktober itu sebagai pengingat bahwa ada masa khusus untuk memberi penghormatan pada Bunda Maria. Tapi setiap hari kamu bisa berdoa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Jangan dikatakan berdoa kepada Bunda Maria loh. Lalu terus apakah doa ini yang agak menarik ini? Terus apakah bisa seorang Kristen Protestan mendoakan devosi ini sedangkan mereka tidak percaya kepada Bunda Maria karena akhir-akhir ini mereka juga mendoakan devosi ini? Nah, teman-teman, gambaran sederhananya seperti ini. Di dalam konteks bahasa saudara-saudari Protestan itu, antara saya dan Allah itu tidak ada perantara. Antara saya dan Allah tidak ada perantara. Maka saya dan Allah itu adalah sangat langsung, hubungannya langsung. Sementara kita sebagai orang Katolik, kita merasa bahwa saya dan Allah itu jauh sekali. Maka saya perlu perantara doa. Mereka yang lebih dekat dengan Allah bisa menjadi perantara doa saya kepada Allah. Ada Bunda Maria yang paling dekat, yang paling kita acu. Ada juga santo-santa pelindung kita. Itu yang juga menjadi perantara doa. Perantara doa. Kepada Bunda Maria salah satu yang khas tadi dikatakan perantara rahmat, tapi kepada yang lain perantara doa yang membantu kita. Dan yang devosi kepada santo-santa pun tidak salah, karena membantu kita untuk semakin beriman. Hidup mereka yang baik menjadi teladan kehidupan kita. Maka sekarang ini agak anehnya itu kadang-kadang orang itu mengambil nama baptis waton asal. Asal kelihatan kayak barat-baratan itu nama baptis. Enggak. Nama baptis itu punya makna khas maknaannya. Nah, dan dalam banyak kasus saudara-saudari kita Protestan ini bukan untuk mengatakan apa, tapi dalam banyak kasus mereka sedikit banyak kembali kepada mencari kekayaan dalam iman Katolik. Ya bagaimanapun saya sangat dekat dengan pendeta-pendeta dan mereka mengatakan ya bagaimanapun orang Katolik adalah dalam bahasa saya dalam arti tentu orang Katolik adalah saudara tua yang begitu banyak dan kalau bicara tentang saudara-saudari Protestan tentu kita tidak bicara tentang satu institusi yang jadi. Mereka itu kan institusinya banyak sekali. Belum Pentakosta, belum GKI, GKJ, macam-macam yang pimpinannya berbeda-beda. Dan dalam yang berdevosi kepada Bunda Maria, saya tidak tahu, tetapi mungkin ada juga yang datang ke sana. Terutama kalau di daerah kami di Ambarawa itu, Kerep Ambarawa itu banyak orang Islam, Kristen ke sana-sana karena di sana ada taman luas. Jadi ibu-ibu berjilbab itu di sana untuk sambil ngasih makan anaknya di sana. Tapi mungkin secara prinsip berarti kan boleh ya Mo ya, maksudnya boleh, siapapun ya boleh berdoa. Boleh. Nanti kalau belajar tentang Islam misalnya, di dalam Islam banyak sekali kajian atau tulisan tentang Maria. Yang lebih luas dalam surat Maryam itu, tulisan tentang Maria lebih banyak daripada dalam Injil. Itu kan urusan mereka. Ada juga beberapa orang Muslim yang datang ke Gua Maria. Yang mereka datang, ya monggo, kita tidak menyalahkan. Mungkin yang akan menyalahkan adalah bagian dari agama mereka. Bagi kita, muara rohani orang Katolik sebaiknya dinikmati oleh banyak orang. Gitu ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, karena tadi pertanyaan ini hanya privat pada saya dan mungkin tidak bisa dibaca yang lain. Apakah kira-kira yang melandasi Paus Fransiskus memperkenalkan, ini ya, tentang doa Rosario Misioner ya, yang menjadikan bulan Oktober pada tahun ini sebagai fokus dari doa Rosario Misioner. Doa Rosario Misioner adalah doa yang diperkenalkan oleh Kardinal Fulton Sheen. Kalau teman-teman membaca bukunya banyak sekali ini. Salah satu buku yang paling terkenal itu adalah
your life is a worthy life to live. Hidupmu itu Life is worth living. Life, ya. Hidupmu itu layak untuk dihidupi. Dan dia itu apa namanya, penggerak media sosial. Kalau kamu sekarang kalian bergerak di media sosial, mulailah belajar tentang dia. Dia lebih Engkongnya. ya, dia lebih advance daripada kita karena sudah tahun 50-an, tapi dia sudah mulai bergerak di era itu. Itu sangat maju menurut saya. Nah, Dan di tahun itu mungkin Fulton Sheen pada tahun itu dari cerita, kan saya dulu kuliah di Amerika jadi mungkin sedikit selingan aja. Karena waktu itu kan belum ada TV, belum ada ini, mereka itu mulainya radio. Dan menurut cerita orang-orang yang saya tahu, mereka bercerita bahwa ketika jam siarannya Fulton Sheen ini di radio, orang kalau di jalanan itu bisa kelihatan orang-orang itu pada lari masuk ke mobil, lari untuk dengerin siaran dia radio. Ya, memang itu terkenal sekali dia. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, salah satu yang ditawarkan adalah tadi doa Rosario Misioner. Doa Rosario Misioner itu idenya satu, yaitu merangkul dunia dalam doa. Merangkul dunia dalam doa. Nah, merangkul dunia dalam doa, saya tidak terlalu mendalami kenapa Paus menetapkan bulan ini menjadi bulan doa Rosario Misioner, tetapi pada dasarnya saya tangkap adalah dunia hari ini sedang membutuhkan doa. Dan bukan hanya Amerika, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dalam konteks yang kita tahu sekarang dalam COVID-19 tentu situasinya dunia sedang membutuhkan doa. Doa Rosario Misioner, ya misi kita kepada dunia, kebutuhan dunia kita bawa di dalam doa. Itu yang saya tangkap. Saya tidak terlalu mendalam tentang kenapa Paus memilih ini, karena Paus Fransiskus ini sedikit banyak yang kita kepondal-pondal juga dalam hal itu, karena begitu banyak ajaran yang sangat bagus, tapi kita juga kadang-kadang terlambat mengikuti dia. Gitu, Wins, ada tanggapan? Iya, nggak mau. Cukup. Oke, doa Rosario Misioner kita lanjutkan, atau ada yang mau bacain nomor 5? Oke, nomor 5, bagaimana kita bersikap menyimpan dalam hati, dalam kehidupan keseharian yang tengah mengalami rasa kekecewaan yang sangat berat, emosi, dan depresi. Mungkin kalau bagi saya, mungkin yang bukan rohaniawan, ya, maksudnya bukan biarawan yang mungkin mengalami ini dalam konteks kehidupan kerjaan ataupun studi atau lain-lain, satu hal yang kita perlu ketahui adalah menyimpan dalam hati ini mungkin bukan dalam arti memendam. Jadi kalau ada yang ini ya udah kita pendam aja, kita nggak ini. Tapi menyimpan dalam hati ini lebih ke arah menerima. Jadi bukan memendam. Memendam kayak kita kayak rasa mangkelnya itu kita pendam, kita tahan-tahan gitu. Kayak menyimpan dalam hati bukan dalam arti seperti itu bagi saya. Menyimpan dalam hati itu lebih ke menerima bahwa ya ini salib yang Tuhan kasih. Dan salib yang Tuhan kasih ini mungkin sekarang saya menderita, tetapi ada rahmat di balik salib itu. Dan itu pun yang saya renungkan, itu pun yang dialami oleh Bunda Maria ketika dia melihat Yesus yang lahir, karena ayat kutipan itu kan dikutip setelah kelahiran Yesus. Maria melihat, menyimpan segala perkara dalam hatinya. Lukas 2:20 kalau nggak salah, sekitar segituan. Dan itu setelah Yesus lahir dan orang-orang semua pada datang, gembala-gembala datang, gini. Jadi situasinya kayaknya lagi rame, semua orang lagi rame memuji kehadiran Sang Penyelamat. Tapi Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hati. Dan di situ mungkin ya kayak mungkin Romo nanti bisa banyak cerita, jadi karena mungkin ini salah satu bagian dalam novel Romo juga ya, Tangis Maria, bagaimana Bunda Maria mungkin emosinya itu pasti campur aduk lah. Secara manusiawi pasti campur aduk. Jangan kan Bunda Maria, saya waktu punya anak pun juga campur aduk. Feelingnya kayak,
ya bahagia ada anak. Tapi mungkin pikirannya kayak, waduh nanti harus bayar biaya vaksin, harus bayar biaya ini, bayar biaya itu. Ya itu manusia ya, mungkin Maria dulu nggak mikir vaksin ya. Tapi sekarang, dalam konteks sekarang, kita sesuatu apapun yang kita dapatkan, entah itu kabar gembira, entah itu kabar buruk, pasti tidak terhindar dari kekhawatiran. Tetapi menyimpan dalam hatinya, dalam menerima bahwa ya inilah yang Tuhan pilih, inilah Tuhan yang kasih, dan kalau Tuhan kasih, salib, dibalik setiap salib itu pasti ada rahmat. Jadi menyimpan dalam hati, bukan dalam konteks teman-teman saya nggak suka ini, ya udahlah saya tahan-tahan aja, saya pendam dalam hati, akhirnya malah membuat hati kita jadi apa ya, jadi pahit ya, jadi kita serba disinggung dikit kita langsung tersinggung ya seperti itu. Tapi menyimpan dalam hati, mungkin menerima apa yang tidak bisa kita kontrol, menerima apa yang, contoh situasi pandemi ini. Pekerjaan, ya banyak pekerjaan, termasuk pekerjaan saya sendiri pun juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Tapi ya kita punya dua pilihan, kita mau Ya, saya lanjutkan ya. Ini karena agak panjang. Ya. Saya mikirnya kok nggak terlalu, kita mungkin tidak terlalu sama, tapi boleh. Tidak sama itu kan boleh ya. Menyimpan dalam hati itu bukan pertama-tama menurut saya menerima segala sesuatu. Enggak juga, toh kita ini enggak mungkin semuanya mudah menerima. Tetapi pertama-tama adalah soal menata hati kita. Menata hati itu artinya kalau kita kaya, kalau kita sukses, kita enggak akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita sedang hancur, kalau kita sedang miskin, sedang mengalami sulit, kita tidak menjadi orang yang hancur. Hati kita itu tidak menjadi hati yang sangat mudah naik turun. Tapi hati yang ada titik kestabilan tertentu. Lalu akhirnya membuat menjadikan orang itu bersikap tepat, tidak gerusa-gerusu, tapi juga tidak pelan sekali, tapi lalu memunculkan yang disebut sebagai kebijaksanaan. Dalam situasi seperti sekarang, saya bagaimana harus bersikap. Kalau saya harus melawan, apakah perlawanan saya harus menyakiti, ataukah saya harus melakukan apa? Dalam sikap Bunda Maria, dalam kasusnya, dia bisa teriak-teriak di bawah salib karena anaknya disalibkan. Tapi dia diam di sana menemani anaknya. Inilah misi Yesus dan saya akan menjalaninya. Saya merenungkan itu susah sekali ya. Sakit dalam hati ketika menulis novel itu. Ya Maria yang melihat anaknya disalib itu kan tanda tanyanya besar sekali. Karena sejak awal dikatakan bahwa dia akan menjadi besar dan akan mengambil tahta Daud, bapa leluhurnya. Artinya mau menjadi seorang raja. Oh, ini raja mati. Bagaimana? Tapi artinya lalu dia, lebih daripada raja dunia, Yesus menjadi raja, daripada raja Israel, dia menjadi raja dari banyak orang di dunia. Sampai hari ini Yesus itu menjadi raja. Dia tokoh terkenal. Kalau dia hanya menjadi raja Israel, ya dia hanya akan menjadi terkenal di Israel. Memahami kehendak Tuhan perlahan-lahan dalam hidup kita. Kalau kaya, kalau sukses, jangan jadi orang sombong. Kalau sedang kacau dalam hidup, jangan menjadi orang yang depresi. Pelan-pelan dipahami. Nah, menyimpan dalam hati dalam konteks umat awam dan juga saya termasuk di dalam konteks tertentu mirip juga, yaitu ya kadang-kadang doa terbaik itu diam. Doa terbaik itu diam. Sambil menata hati kita di hadapan Tuhan. Maka di depan Bunda Maria kita juga tidak harus selamanya rosario. Cerita tentang hidup aja bisa. Nah, salah satu doa yang sering saya tanyakan kepada umat, doa Katolik itu apa saja? Mereka mengatakan, Bapa kami, Salam Maria, aku percaya. Tapi saya mengatakan, Anda lupa satu doa yang paling pokok untuk orang Katolik adalah doa pribadi. Ketika kamu berbagi cerita hidupmu dengan Tuhan. Sehingga kamu tidak menjadi orang yang tadi naik turun, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi hidup. Itu ya Wis ya, hanya memberi tambahan. Yes. Ya. Mantap. Terima kasih Romo. Kita lanjut pertanyaan. Lanjut nomor 6 ya. Di awal dikatakan oleh Romo dan sebagaimana kita ketahui bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang memiliki kedalaman spiritual amat sangat mendalam. Bagaimana spiritualitas ini menghantarkan kita kepada Yesus, khususnya dalam spiritualitas Maria ini.
Kalau saya sepertinya saya sudah menjawab tadi dengan mengatakan bahwa melalui novel yang saya tulis dan juga melalui apa yang kita bicarakan tadi, Maria itu misinya satu, menemani Yesus mencapai misi hidupnya. Menemani Yesus yang ingin dalam bahasa tertentu menyapa kita, hadir di dunia, memberi teladan cinta kasih kepada bahwa kasih itu adalah kasih terbesar adalah mereka yang mau memberikan dirinya untuk orang-orang yang dikasihi. Bukankah itu kita pelajari dari Bunda Maria yang kisah hidupnya menemani Yesus. Dan dalam spiritualitas Maria yang dianggap yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II dan Louis Maria de Montfort tadi dikatakan bahwa kalau kamu berdoa jangan hanya berdoa untuk dirimu. Kalau kamu bertindak jangan hanya bertindak baik untuk orang-orang yang ada dalam lingkaran hidupmu, tapi doakan juga mereka yang jauh. Biarkan Maria menggunakan doa-doamu untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Gitu. Mungkin hari ini, saat ini ada orang yang sedang mau bunuh diri karena diputus pacar. Mungkin saat ini sedang ada orang yang kelaparan di tempat yang lain. Mungkin saat ini ada orang yang sedang kacau karena keluarga dan macam-macam. Nah, itu yang saya pikir Yesus yang menyerahkan diri, Bunda Maria juga menyerahkan diri, dan saya dan Anda, kita semua belajar menyerahkan diri seperti Yesus. Itu, Wis mungkin tambahan? Itu sih, tadi kayak Romo sampaikan, Santo Louis de Montfort, dia pernah memberikan satu warning. Warningnya itu seperti ini. Jika dalam devosi kita kepada Maria, itu menghantar kita lebih jauh dari Yesus, maka devosi itu berasal dari iblis. Sama seperti yang Romo sampaikan tadi, bahwa intinya adalah mengantar kita kepada Yesus. Dan kalau saya baca, ini pertanyaan ini, jawaban ini kurang lebih sama dengan nomor 8. Karena nomor 8 itu bertanya soal inkulturisasi dan juga superstition. Bagaimana devosi itu, apa yang membedakan atau apa yang menjadi batasan bahwa devosi itu bisa mengarah ke arah mistis atau superstition. Menurut saya, sama seperti yang Romo sampaikan barusan, batasannya itu jelas. Membawa kita lebih dekat pada Kristus atau semakin menjauh dari Kristus. Kalau devosi itu mengantar kita untuk lebih berhati-hati pada biji-biji rosario, biji-biji kalungnya, bukan pada Kristusnya, nah itu sudah devosi itu sudah salah. Dan kalau kata-kata dari Santo Louis de Montfort, devosi itu berasal dari iblis. Jadi sampai sejauh itu Santo Louis de Montfort mengatakan kalau itu tidak mengantar kita dekat pada Kristus, itu adalah perbuatan iblis. Ya, dan kita harus sadar bahwa yang menarik dari devosi-devosi itu adalah Maria, Santo Santa itu adalah manusia. Mereka bukan pribadi ilahi. Mereka adalah manusia yang hidupnya baik dan dekat dengan Tuhan, maka bisa menjadi perantara doa, perantara rahmat. Jadi bukan pertama-tama mereka Tuhan, enggak pernah Maria itu diperlakukan sebagai Tuhan. Itu yang kita pahami. Terima kasih, Wis tambahannya. Nomor 7 ini dari Hendarto. Ini agak berat, tapi ya agak teknis sedikit. Tetapi mari kita bicarakan. Dalam perjalanan iman Kristen ada perbedaan persepsi terkait Bunda Maria antara Katolik dan Ortodoks. Salah satunya di mana Katolik mengakui Bunda Maria dilahirkan tanpa noda. Sedangkan dalam Ortodoks mengakui kesucian Bunda Maria namun bukan berarti dilahirkan tanpa dosa asal. Namun kemudian disucikan dan dikhususkan. Mohon pencerahan. Perbedaan inilah yang salah satu yang memisahkan akhirnya tahun 1054. Gereja Katolik terpisah dari Gereja Ortodoks. Meskipun sebagian Ortodoks nantinya kembali lagi ke Gereja Katolik Roma. Nah, apa pembedaannya? Pembedaannya itu salah satu idenya itu tentang Theotokos. Itu artinya ibu Tuhan atau ibu Allah, Bunda Allah. Bagi orang-orang Ortodoks, Maria hanyalah Bunda Yesus manusia, bukan Bunda Allah. Bagi kita menjadi lebih bermakna lagi kalau dia tetap di dalam kenaikannya ke surga, dia tetap bisa menjadi perantara doa bagi kita. Karena kemuliaan hidupnya, dia adalah Bunda Yesus, Bunda Allah. Nah, kalau bicara soal ini,
nanti akan mendalam sekali kalau kita ngomongin nanti 4 konsili pertama, Nikea, Konstantinopel, dan sebagainya. Tapi konteks itu akan panjang sekali. Hanya saya mau mengatakan pembicaraan teologi pada awal-awal itu adalah pembicaraan teologi gaya barat yang sangat mengacu pada hal-hal yang kecil-kecil sekali, yang berpikir sangat mendetail tentang kata, Theotokos, apakah dia bunda Allah atau bunda manusia. Itu ungkapannya. Lalu maka muncul kata-kata dia dikandung tanpa noda atau tidak. Ini kan pertanyaannya adalah yang dikandung tanpa noda itu apakah hanya Yesus atau juga Maria? Nah, konteks ini sebenarnya kan devosi pemaknaan rohani yang berkembang dalam teologi kekristenan pada waktu itu. Hanya sampai pada hari ini kita meyakini Bunda Maria adalah Bunda Allah, sementara untuk Ortodoks Bunda Maria adalah Bunda Yesus sebagai manusia. Itu yang saya bisa katakan. Lebih mendalamnya lagi, tentu kita akan bicara lebih panjang nanti. Ya, teologi itu kenapa akhirnya beberapa kembali lagi. Dulu perdebatan itu sabda sudah menjadi daging atau menjadi manusia. Ngomongin tentang ini, ngomongin bisa panjang sekali. Tapi intinya adalah perdebatan utama apakah Yesus itu, Bunda Maria itu Bunda Allah atau Bunda manusia. Itu. Bis mungkin bisa menambahin. Mungkin satu hal aja yang saya tahu, dan ini juga dari diskusi dengan beberapa romo yang pernah saya tanyakan soal pertanyaan ini, dan persis seperti yang dituliskan itu pertanyaannya. Dan salah satu penjelasan yang saya dapatkan adalah gereja dalam menetapkan dogma ini atau mencetuskan dogma tentang Maria dikandung tanpa noda ini menggunakan satu prinsip yang namanya prinsip fittingness. It is fitting. Apa ya bahasa Indonesianya fittingness, kayak sudah selayaknya. Jadi selayaknya. Jadi bukan Tuhan Allah bisa nggak Bunda Maria lahir dengan dosa lalu dikuduskan? Ya bisa-bisa aja. Tetapi kalau kita melihat secara konsisten, maka selayaknya Bunda Maria itu dikuduskan atau dilindungi sejak ia dikandung. Kenapa? Salah satu alasan teologisnya adalah karena in the moment of conception itu adalah titik awal masuknya dosa asal. Dosa asal dari Adam dan Hawa, bahwa janin manusia yang dikandung dalam kandungan, meskipun dia hanya berupa janin, tapi kita percaya bahwa bahkan janin di dalam kandungan ibunya itu pun adalah sudah manusia. Dan kalau dia sudah mempunyai kehidupan, dia sudah mempunyai dosa asal. Dan di sini selayaknya bagi Allah untuk melindungi ibunya sejak awal, melindungi dari sejak pertama dari kehadiran dosa asal itu. Jadi prinsipnya prinsip fittingness, bukan apa ya? Mungkin kayak bukan secara formula atau secara matematis ini kepastiannya pasti begini, tapi lebih mengarah kepada fittingness. Itu yang pernah saya dapatkan penjelasan itu. Prinsip fittingness itu. Itulah, terima kasih. Tapi itu kalau kita bahas bisa jadi 1-2 jam sendiri lagi. Itu hal yang lain lagi itu. Makanya saya membatasi saja, karena saya tahu ini bisa panjang. Bisa dari penjelasan teologis, bisa dari penjelasan biblis. Ditanyakan sih. Sering juga ditanyakan sih, akhir-akhir ini mungkin pertanyaan seperti itu, makanya tak sampaikan aja. Ya. Tapi konsep tentang Bunda Maria, Bunda Allah, dan tadi yang dikatakan fittingness tadi, itu menurut saya bisa sedikit banyak menjelaskan. Ya, perbedaan ini menjadi sangat luas, lebih jauh lagi nanti kepada saudara-saudari Protestan yang ya bahkan tidak punya gambaran tentang devosi. Kalau gambar-gambar ikon-ikon kudus itu kan di Ortodoks masih kuat, sementara di Protestan tidak lagi. Itu perbedaan dari kita dengan mereka.
Begitu, mungkin sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Nah, Farid. Oh, rasanya kalau tidak ada dari peserta, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, boleh ditanyakan sih. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan rasanya ya. Ini seru sekali sih. Jadi melebar. Ada yang bertanya, Bro. Oh, oke. Ada yang bertanya. Oh, ini baru. Ardian. Oke. Kita Apa yang menunggu. dimaksud dengan Atau mungkin bisa open mic sih. Bunda Maria, Bunda Maria, Bunda Sang Penebus, Mother of the Redeemer. Oke. Kamu dulu gantian. Saya kurang nangkep sih pertanyaannya. Ya, Bunda Maria, Bunda Sang Penebus ya karena Yesus adalah penebus kita. Jadi Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Dan mungkin kalau pertanyaannya adalah Bunda Maria, Bunda Allah atau Bunda Tuhan, itu tadi yang seperti Romo sampaikan ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, 100% Allah, 100% manusia. Jadi Bunda Maria dikatakan sebagai Bunda Yesus, dan karena Yesus adalah Allah, maka Bunda Maria adalah Bunda Allah. Tapi yang perlu kita batasi adalah Bunda Maria bukan Bunda Allah Tritunggal. Itu yang mungkin seringkali orang menjadi batu sandungan ya. Mereka, berarti Bunda Maria Bunda Roh Kudus ya. Bunda Maria bundanya Allah Bapa. Bukan. Bunda Maria adalah Bunda Allah Putra, yaitu Yesus, di mana itu peran dia. Tapi kalau kita berdoa rosario kan kita relasi ini kita sebutkan semua ya. Bunda Maria Putri Allah Bapa, Bunda Maria Bunda Allah Putra, dan Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Jadi Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Penebus, itu hanya relasinya dengan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, bukan dari Bunda Allah Tritunggal. Baik, terima kasih. Ini saya sudah pernah mendengar itu, tapi ini loh, rupanya sudah ada dokumen yang memang mengatakan Ibunda Sang Penebus. Ini Yohanes Paulus kedua juga, Redemptionis Mater. Maka saya tadi cari barusan bentar-bentar di ini ada tahun 87. Saya belum pernah membacanya, tapi saya pernah mendengar, makanya saya tadi cari-cari. Nah, bisa dibaca lagi nih. Saya sudah kirim tadi di link sesi berikutnya lagi. Satu buku lagi ya soalnya. Promonya keren, cepat tanggap. Ya, saya pernah membaca ini soalnya. Oke ya, kita nggak bisa baca panjang, tapi bisa dibaca sendirilah. Baik, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Ya. Soalnya ini pernah ditanyakan oleh salah satu teman saya yang di Bali, dia kebetulan dari Katolik pindah ke Protestan, dan saya menjelaskan kalau Maria memiliki peran dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Terus dia tanya, kenapa kok disebut Maria Bunda Sang Penebus? Nah, itu saya belum bisa jawab sih. Ya, jawaban tentang hal itu. Ya, tentang iman itu bagaimanapun ada hal yang bisa kita jelaskan, ada hal yang tidak bisa kita jelaskan. Karena nyatanya Tuhan itu lebih agung daripada kita. Kalau ada orang yang mengatakan dia bisa menjelaskan Tuhan sepenuh-penuhnya, dia penyembah berhala. Karena artinya dia mampu untuk menjelaskan Tuhan di dalam otaknya. Padahal otak kita itu ciptaan Tuhan. Bagaimana otak kita bisa mencakup, memahami Tuhan sejelas-jelasnya? Tidak mungkin. Maka ini adalah dalam konteks tertentu ini untuk mempermudah kalian, tetapi sebenarnya ini bukan excuse. Artinya bicara tentang Tuhan itu pasti salah. Tetapi kita harus bicara tentang Tuhan karena kita ingin meraba-raba untuk memahami Dia. Meskipun perabaan kita tentang Dia pasti ada kekurangannya. Nah, soal tadi silahkan dibaca. Itu Yohanes Paulus kedua adalah tokoh yang paling banyak menulis tentang Bunda Maria, dan dalam konteks tertentu kita tahu juga peristiwa cahaya itu ditampilkan oleh Bunda Maria. Yang kalau boleh tahu yang menjadi objection-nya apa ya, Bro? Maksudnya
Bunda Maria sebagai Bunda Sang Penebus itu objection-nya dari teman yang Protestan itu, atau yang dari Katolik pindah Protestan, yang menjadi penghalang dia apa ya? Karena tanggapan dia itu bahwa yang disembah oleh, maksudnya yang di Katolik itu kok menyembahnya Bunda Maria ya? Kenapa nggak Yesus? Karena Yesus kan satu-satunya yang itu. Ada salah persepsi sih di teman saya ini. Karena menganggap Bunda Maria itu mungkin apa ya? Kalau saya menghormati Bunda Maria sebagai ibu saya bilang gitu sih. Cuman dari dia, kenapa kok dari Katolik menghormati Ibu Maria? Aku bilang ya sama seperti saya menghormati ibu saya. Iya. Cuman dia masih belum menerima itu. Ya. Kadang-kadang mereka pandangannya adalah bahwa Maria itu seperti apa namanya, Dewi Kuan Im atau apa loh. Ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi kita nggak pernah memperlakukan dia sebagai Tuhan. Dia menjadi perantara doa. Dan patung dalam arti tertentu itu bukan hal yang yang kita sembah. Patung itu kalau pecah ya kita kubur saja. Kita hormati tapi bukan kita sembah. Karena patung itu seperti halnya kalau kamu punya cewek dan LDR, itu kayak mendekatkan saya kepada dia, meskipun dia bukan itu, bukan gambar itu atau gambarnya ke, kalau zaman dulu loh ya, gambarnya itu kehapus ya nggak apa-apa. Atau kesobek nggak apa-apa, tetapi yang jelas orangnya masih ada. Ya, mungkin satu tadi Ardian. Mungkin satu tadi yang mungkin nggak tahu, sempat dengar nggak apa di awal, bahwa memang gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria itu sebagai perantara rahmat. Logikanya seperti ini. Kenapa kok kita menghormati Bunda Maria? Karena secara fakta kita tahu bahwa Bunda Maria itu berkooperasi dengan Allah. Bahwa Bunda Maria mengizinkan dirinya dipakai untuk menjadi sebagai ibu Tuhan. Sehingga Allah Putra menjadi manusia melalui rahim Maria. Dan melalui rahim Maria ini bukan karena paksaan. Bukan karena Allah tiba-tiba Bunda Maria begitu langsung hamil. Tapi Bunda Maria ditanya sama Allah, dan Bunda Maria memberikan konsennya, memberikan persetujuannya bahwa ya, saya mau menjadi ibu dari Kristus. Maksudnya secara tidak langsung seperti itu. Bunda Maria mau menjadi seperti itu. Maka Bunda Maria ini bukan sebagai sumber rahmat, tapi Bunda Maria sebagai perantara rahmat. Makanya kita menghormati Bunda Maria, karena kalau Bunda Maria menolak permintaan Yesus ini, menolak kabar gembira dari malaikat Gabriel, mungkin kita nggak akan menghormati Bunda Maria. Tapi kita menghormati dia karena dia secara bebas, dia sama kayak kita, tapi dia secara bebas memberikan, iya, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ya, terima kasih, Bro Fis. Ya, thank you, sama-sama. Boleh saya masih ada lagi atau saya mengatakan kata-kata terakhir saja ya? Siap, Romo. Itu Farid ya. Ini kata-kata saya di dalam akhir dari novel saya. Mari aku telah menerima tugas berat, melahirkan Yesus, merawat, mendampingi, dan menemani ketika kekacauan terjadi. Mari aku adalah manusia biasa yang menjadi luar biasa karena mampu menyimpan pergulatannya dalam hati. Ia tegas dalam melangkah, tetap maju meskipun berat, tetap berjuang dengan gagah meski kabur yang ada di depan mata. Beriman berarti yakin bahwa Tuhan menemani, dan saya sebagai pribadi menemukan diri saya menjadi pribadi yang lebih mulia karena kebaikan-kebaikan yang muncul dari diri saya karena berkat Tuhan. Saya pikir belajar dari Maria adalah belajar tentang keutamaan-keutamaan menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo, terima kasih Bro Wis. Oke, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Kita akan
tutup dengan doa setelah kita melewati satu rangkaian penjelasan yang cukup panjang, cukup menarik mengenai Maria. Mungkin kita akan kembali dipimpin oleh Romo Martinus untuk menutup kita dalam doa, dan kita akan mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman, pertama-tama saya terima kasih dan mari kita memohon berkat Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita, memaknai hidup dalam Dia dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk perjumpaan kami. Kami bersyukur untuk iman Katolik yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk Bunda Maria yang selalu menjadi teladan kami dalam beriman dan menjadi perantara dalam doa-doa kami. Mohon rahmat-Mu untuk kehidupan kami, orang-orang muda yang sedang berjuang memaknai kehidupan dan berharap boleh menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang memancarkan berkat-Mu dimanapun kami berada. Mohon rahmat untuk semua kehidupan kami malam hari ini, saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, mereka yang sedang mengalami kesepian, mereka yang sedang mengalami sakit karena wabah virus corona, juga mereka yang saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi ini. Semoga Engkau menemani mereka. Dan biarlah sembari menikmati rahmat yang datang daripada-Mu, hati kami semakin terbuka untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara-saudari kami. Engkau Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua hidup dan perjuangan kita, saudara-saudari kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, halo Wis Junior. Terima kasih Romo, terima kasih Bro Wis. Terima kasih Romo. Farid, ada pengumuman dulu. Siapa namanya ini? Domi. Domi. Bro Farid, ada pengumuman dulu untuk live selanjutnya. Ya, bisa sih. Tunggu dulu ya. Ya, pengumuman dulu aja. Silakan, silakan. Sambil pengumuman Romo juga bisa promosi Romo. Sambil menunggu share screen pengumuman Romo. Apa? Bisa di mana itu? Saya nggak tahu di mana. Saya nggak tahu masih ada atau tidak, tapi ini hanya sudah 2016. Oh, privat. Oh, ini tadi saya salah. Ngirim file juga privat. Harusnya itu kan. Oke. Sudah masuk share screen? Belum. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut Romo. Ya. Romo mau share atau sudah? Apa? Sudah, silakan. Sudah, oke. Saya mendengarkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada live untuk tanggal 16 ini untuk membantu promosi panggilan sebenarnya dari Koptar ya, konferensi pemimpin tarekat religius Indonesia. Pada tanggal 16 kita akan membahas mengenai tarekat SJNJ dan sharing panggilan dari Suster Hedwika. Nanti kita akan kembali lanjut lagi dengan pertemuan dari Zoom. Semoga teman-teman dapat mengikuti pertemuan kita pada tanggal 16 nanti. Oke, atas semua kerjasama dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di live berikutnya. Terima kasih banyak Romo, terima kasih Bro Wi, luar biasa terima kasih semua teman-teman yang sudah terima kasih. untuk hadir. Terima kasih.